Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Fira Yustisia Demianti. Di sini saya sebagai moderator, dan nanti ada teman-teman saya yang akan memaparkan makalah kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan. Teman-teman saya ada Muhammad Sokib, ada Eko Supriyanto, Rozik A'la Hanafi, dan kemudian ada Muhammad Latiful Ansori. Kami satu kelompok berasal dari kelas Teknik Informatika 1901 sore Universitas Telkom Siliwangi. Kemudian untuk materi bab 1 pendahuluan akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Mas Rozik A'la Hanafi. Untuk waktunya saya persilahkan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada masa ini, pengambilan suatu keputusan sudah tidak lagi hanya dengan akal manusia. Terbatasan manusia dalam berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan kini dapat dibantu dengan suatu sistem komputer yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sistem ini disebut sistem pendukung keputusan atau disingkat SPK. SPK merupakan suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur, yaitu pencarian solusi yang melibatkan intuisi manusia dalam membuat keputusan yang tepat sasaran dan betul-betul berguna bagi organisasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, SPK akan sangat berguna untuk pencarian solusi terbaik. Sistem ini mempunyai banyak kelebihan, namun kekurangan juga tetap dimiliki oleh sistem ini. Dalam makalah ini akan sedikit dijelaskan mengenai SPK, kelebihan, kekurangan, serta cara kerjanya. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas dapat ditentukan permasalahan yang akan dibahas, yaitu 1. Apakah pengertian sistem pendukung keputusan itu? 2. Apakah tujuan sistem pendukung keputusan? 3. Apa sajakah jenis-jenis sistem pendukung keputusan? 4. Apa saja komponen dari sistem pendukung keputusan? 5. Bagaimana proses dalam sistem pendukung keputusan? 6. Apa saja keterbatasan sistem pendukung keputusan? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan penulisan makalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui tentang pengertian sistem pendukung keputusan. Yang kedua, untuk mengetahui tentang tujuan sistem pendukung keputusan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tentang jenis-jenis sistem pendukung keputusan. 4. Untuk mengetahui tentang komponen sistem pendukung keputusan. 5. Untuk mengetahui tentang proses dalam sistem pendukung keputusan. 6. Untuk mengetahui tentang keterbatasan sistem pendukung keputusan. Baik, untuk selanjutnya kami akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya Latiful Ansori. Silahkan untuk Mas Latiful Ansori memaparkan isi dari bab 2. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian sistem pendukung keputusan. 1. Sistem. Menurut Wikipedia, sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu setentitas yang berinteraksi, di mana satu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah, serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum, misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan
lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Kata sistem banyak sekali dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini dipergunakan untuk banyak hal dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. 2. Keputusan. Menurut Davis tahun 1988, keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah digariskan atau penyimpangan serius terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pengambilan keputusan tingkatnya sederajat dengan tugas pengambilan rencana dalam organisasi. Ralph C. Davis atau Hasan 2004 memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecah masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. 3. Sistem pendukung keputusan. Menurut Raymond McLeod, Jr. tahun 1998, sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Sedangkan menurut Wikipedia, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System disingkat DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Menurut More and Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan permodalan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan juga pada saat-saat yang tidak biasa. Jadi, sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah agar masalah yang dapat diselesaikan dengan baik. B. Tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut. 1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. 2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya yang dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. 4. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para mengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. 5. Peningkatan produktivitas. Membangun suatu kelompok pengambil keputusan, terutama para pakar, bisa sangat mahal. Pendukung komputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda atau menghemat biaya perjalanan. Selain itu, produktivitas staf pendukung, misalnya analisis keuangan dan hukum, bisa ditingkatkan. Produktivitas juga bisa ditingkatkan menggunakan peralatan optimasi yang menentukan cara terbaik untuk menjalankan sebuah bisnis. 6. Dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang diakses, makin banyak juga alternatif yang bisa dievaluasi. Analisis resiko bisa dilakukan dengan cepat dan pandangan dari para pakar, atau beberapa dari mereka berada di lokasi yang jauh. Bisa dikumpulkan dengan cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Keahlian bahkan bisa diambil langsung dari sebuah sistem komputer melalui metode kecerdasan tiruan. Dengan komputer, banyak pengambil keputusan bisa melakukan
melakukan simulasi yang kompleks, memeriksa banyak skenario yang memungkinkan, dan menilai berbagai pengaruh secara cepat dan ekonomis. Semua kapabilitas tersebut mengarah kepada keputusan yang lebih baik. 7. Berdaya saing. Manajemen dan pemberdayaan sumber daya perusahaan. Tekanan persaingan menyebabkan tugas pengambilan keputusan menjadi sulit. Persaingan didasarkan tidak hanya pada harga, tetapi juga pada kualitas, kecepatan, kostumasi produk, dan dukungan pelanggan. Organisasi harus mampu secara sering dan cepat mengubah mode operasi, merekayasa ulang proses dan struktur, memberdayakan karyawan, serta berinovasi. Teknologi pengambilan keputusan bisa menciptakan pemberdayaan yang signifikan dengan cara memperbolehkan seseorang untuk membuat keputusan yang baik secara cepat, bahkan jika mereka memiliki pengetahuan yang kurang. 8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Menurut Simon 1977, otak manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk memproses dan menyimpan informasi. Orang-orang kadang sulit mengingat dan menggunakan sebuah informasi dengan cara yang bebas dari kesalahan. C. Jenis sistem pendukung keputusan. 1. Berdasarkan tingkatan teknologi. A. SPK spesifik dengan karakteristik tertentu. Contoh, SPK untuk penentuan harga satuan barang. B. Pembangkit SPK. Software khusus yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan SPK. Contoh, memudahkan SPK spesifik. C. Perlengkapan SPK. Software dan hardware yang mendukung pembangunan SPK spesifik dan pembangkit SPK. Contoh, Microsoft Visual Basic. A. Berdasarkan tingkat dukungannya. Retrieve Information Element. Inilah dukungan terendah yang bisa diberikan oleh DSS, yakni berupa akses selektif terhadap informasi. Analyze entry file. Dalam tahapan ini, para manajer diberikan akses untuk melihat dan menganalisis file secara lengkap. C. Prepare report from multiple files. Dukungan seperti ini cenderung dibutuhkan, mengingat para manajer berhubungan dengan banyak aktivitas dalam satu momen tertentu. D. Estimate decision consequence. Dalam tahapan ini, manajer dimungkinkan untuk melihat dampak dari setiap keputusan yang mungkin diambil. E. Propose decision. Dukungan di tahapan ini sedikit lebih maju lagi. Suatu alternatif keputusan bisa disodorkan ke hadapan manajer untuk dipertimbangkan. F. Make decisions. Ini adalah jenis dukungan yang sangat diharapkan dari DSS. Tahapan ini akan memberikan sebuah keputusan yang tinggal menunggu legitimasi dari manajer untuk dijalankan. Ini tidak beras gitu. Enggak usah, Mas. Mute tok ini. Iya, mute tok. Wes. Baik, terima kasih untuk Mas Latifa yang telah menjelaskan satu pada bagian A, B, dan C. Selanjutnya, untuk bagian D, komponen sistem pendukung keputusan akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Eko Supriyanto. Silakan untuk Mas Eko bisa menjelaskan bab D. Baik, saya akan meneruskan bab D, komponen sistem pendukung keputusan. 1. Subsistem manajemen basis data atau database manajemen sistem. Subsistem data merupakan bagian yang menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh database manajemen subsistem atau DBMS. DBMS sendiri merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam satu basis data. Data-data yang merupakan dalam satu sistem pendukung keputusan berasal dari luar. Keputusan pada manajemen level atas seringkali harus memanfaatkan data dan informasi yang bersumber dari luar perusahaan.
Dua, subsistem manajemen basis model. Subsistem model adalah sistem pendukung keputusan memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternatif solusi. Integrasi model-model dalam sistem informasi manajemen yang berdasarkan integrasi data-data dari lapangan menjadi suatu sistem pendukung keputusan. Tiga, subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog. Subsistem dialog merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan representasi dan mekanisme kontrol selama proses pasang dengan user. Adapun subsistem dialog dibagi menjadi tiga, antara lain A. Bahasa aksi atau the action language merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan user dalam usaha untuk membangun komunikasi dengan sistem. Tindakan yang dilakukan oleh user untuk menjalankan dan mengontrol sistem tersebut tergantung rancangan sistem yang ada. B. Bahasa tampilan atau the display of presentation language merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu sistem pendukung keputusan dalam bentuk tampilan-tampilan akan memudahkan user untuk mengetahui keluaran sistem terhadap masukan-masukan yang dilakukan. C. Bahasa pengetahuan atau knowledge based language meliputi pengetahuan yang harus dimiliki user tentang keputusan dan tentang prosedur pemakaian sistem pendukung keputusan agar sistem dapat digunakan. Proses dalam sistem pendukung keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon, Kadelsa 2002, 15-16. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Satu, tahap pemahaman atau intelligence phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Kedua, tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. 3. Tahap pemulihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Keempat, tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Bagian F, keterbatasan sistem pendukung keputusan. Setiap sistem teknologi pasti memiliki kelebihan dan keterbatasannya, sedangkan keterbatasan sistem pendukung keputusan yaitu satu, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Misalnya, kemampuan manusia untuk mengambil keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga dari saran orang-orang di sekitarnya. Kedua, kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Maksudnya bahwa sistem pendukung keputusan hanya bisa menyelesaikan masalah sesuai data masukan yang diprogram dalam sistem itu. Ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Keempat, SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pada saat pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ada permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem pendukung keputusan dan harus dikerjakan manusia.
Baik, terima kasih untuk Mas Eko yang telah memaparkan bagian dari bab 2. Kemudian untuk bab 3 sebagai penutupnya ada teman kami Mas Muhammad Sokib yang akan menjelaskan lebih rincinya. Silakan untuk Mas Sokib bisa menjelaskan isi dari bab 3. Ya, terima kasih. Untuk bab 3 adalah penutupan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, didapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pengertian sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tujuan sistem pendukung keputusan adalah membantu manusia dalam pengambilan keputusan supaya lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, jenis-jenis sistem pendukung keputusan yaitu berdasarkan tingkatan teknologi adalah SPK, spesifik dengan karakteristik tertentu, pembangkit SPK dan perlengkapan SPK. Berdasarkan tingkat dukungannya adalah Red Review Information Elements, Analyze Entry File, Prepare Report from Multiple File, Estimate Decision Consequences, Propose Decision, and Make Decision. Yang keempat, komponen sistem pendukung keputusan meliputi subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, dan subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog. Yang kelima, proses dalam sistem pendukung keputusan yaitu pemahaman, perancangan, pemilihan, dan penerapan. Yang keenam, keterbatasan sistem pendukung keputusan yaitu hanya bisa menyelesaikan masalah berdasarkan program yang ditanamkan, tidak dengan hal yang tak terduga seperti manusia. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Makalah ini materinya kami kutip dari buku Perbedaan Sistem Pendukung Keputusan, Sistem Pakar dan Sistem Informasi Manajemen Pertemanan yang dapat diakses di BOG4A JUST WordPress. Kemudian ada dari halaman WordPress juga Sistem Pendukung Keputusan. Selanjutnya ada halaman WordPress Tujuan Sistem Pendukung Keputusan dan Pengertian Keputusan. Sekian makalah dari tim kami yang dapat kami paparkan atau jelaskan pada hari ini. Pembuatan video ini kami gunakan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.